Pernahkah kamu merasa ada yang salah dengan caramu mencintai seseorang? Kamu mungkin merasa terlalu butuh perhatian, selalu cemas kalau dia tidak membalas pesan. Atau sebaliknya kamu merasa sesak dan ingin lari setiap kali pasanganmu mulai menuntut komitmen. Selama bertahun-tahun, budaya kita mendoktrin bahwa kemandirian adalah segalanya. Kita diajarkan bahwa untuk bahagia, kita tidak boleh bergantung pada siapapun. Tapi, naskah hari ini akan membongkar bahwa itu bertentangan dengan biologis otak kita. Dalam buku Attach karya Amir Levine dan Rachel Heller, kita akan belajar tentang attachment theory. Ini adalah peta jalan biologis tindakan kita dalam hubungan. Ternyata, kebutuhan untuk bergantung pada orang lain bukanlah kelemahan, melainkan kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Sama seperti oksigen atau makanan. Hari ini, kita akan membedah 3 gaya kelekatan utama: anxious, avoidant, dan secure. Siapkan catatanmu, karena ini akan menjadi pembahasan paling mendalam tentang cinta. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, kita harus paham konsep paradoks ketergantungan. Banyak orang takut jika terlalu bergantung, mereka akan menjadi lemah. Namun, penelitian menunjukkan sebaliknya. Ketika kebutuhan untuk merasa aman terpenuhi secara konsisten, kita justru menjadi lebih mandiri di dunia luar. Inilah paradoksnya. Semakin efektif kita bergantung, semakin berani kita jadinya. Otak kita memiliki mekanisme yang disebut biological synchronization. Jika hubungan itu aman, fisikmu akan tenang. Langkah pertama untuk hubungan sehat adalah berhenti merasa bersalah karena kamu butuh seseorang. Mari bahas tipe pertama, anxious attachment. Jika kamu tipe ini, kamu memiliki kapasitas besar untuk keintiman. Kamu sangat peka terhadap suasana hati pasangan. Sedikit saja perubahan perilaku pasangan, otakmu langsung membunyikan alarm bahaya. Kamu akan merasa sangat cemas sampai tidak bisa fokus melakukan hal lain. Dalam buku, perilaku ini disebut protest behavior. Kamu melakukan tindakan untuk memancing perhatian, seperti menghubungi berlebihan atau menarik diri untuk menghukum. Masalah bagi tipe anxious adalah mereka sering terjebak dalam anxious avoidant trap. Kamu cenderung tertarik pada orang yang menjaga jarak. Kebalikan dari anxious adalah tipe avoidant. Jika kamu tipe ini, kamu menyamakan kemandirian dengan harga diri. Keintiman dianggap ancaman bagi kebebasan. Mereka menggunakan deactivating strategies untuk menjauhkan pasangan, seperti fokus pada kekurangan kecil atau memuja mantan yang sempurna. Ironisnya, tipe avoidant sering merasa kesepian, tapi mereka takut untuk mendekat. Mereka akan menendang pasangan menjauh begitu merasa terlalu dekat. Tipe terakhir adalah secure attachment. Mereka adalah jangkar dalam dunia hubungan. Sekitar 50% populasi adalah tipe ini. Orang tipe secure merasa nyaman dengan keintiman. Mereka memiliki komunikasi terbuka, bukan game player, dan mampu mengatur emosi saat pasangan stres. Mereka melihat konflik sebagai jalan untuk saling mengerti. Jika orang tipe anxious atau avoidant berpasangan dengan tipe secure, mereka bisa belajar menjadi aman. Kenapa anxious dan avoidant hampir selalu berakhir bersama? Si anxious butuh kedekatan ekstrem, si avoidant butuh jarak. Terciptalah siklus roller coaster. Banyak orang salah mengartikan intensitas ini sebagai chemistry. Padahal, hubungan sehat seharusnya terasa seperti ketenangan, bukan kegelisahan. Apakah ada harapan jika kamu bukan tipe secure? Tentu saja, kuncinya adalah komunikasi efektif. Nyatakan kebutuhanmu secara jujur dan dini. Berhentilah mencari percikan yang datang dari kecemasan. Carilah seseorang yang konsisten, meskipun mungkin terasa membosankan di awal. Memahami teori kelekatan bukan untuk melabeli diri sebagai rusak, tapi alat untuk membantumu memilih pasangan yang bisa memenuhi kebutuhan biologismu. Cinta adalah keputusan sadar untuk menciptakan lingkungan aman. Kamu tidak perlu berubah menjadi orang lain untuk dicintai. Terima kasih sudah menonton. Jika ini membantumu, tekan tombol like
dan bagikan. Tulis di komentar. Menurutmu, kamu tipe yang mana? Dari Logika Dingin Channel, tetaplah belajar. Tetaplah mencintai dengan sadar. Sampai jumpa di video berikutnya.